jangan sampai terjadi perceraian, ya. Yang kita kata almarhum Jainuddin MJ, kalau perpisahan tuh kalau itu anak rindu ibu, rindu bapak, kan? Nah itu akhirnya kan anak bingung kan, kemana saya nemuin siapa ya? Karena sudah tidak bersatu lagi kan, mau ikut ibu rindu bapak, ikut bapak rindu ibu, ya kan? Makanya kata Pak almarhum Jainuddin MJ seperti itu kan. Makanya jangan sampai hal ini terjadi, ya kan? Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita kali kedua Kongko Hukum dengan Bang Hamid. Sekarang saya lagi di kantornya. Nah, ini kita mau diskusi, mau Kongko Hukum tentang apa, Bang Hamid? Tentang perceraian. Tapi kita bukan kepada substansi perceraian ya. Tentang bagaimana dampak, akibat, atau bagaimana mengantisipasi. Ya. Nah, kemudian kalau sebagai pengacara ada orang yang datang, katakanlah ada orang yang datang ingin bercerai, nah itu bagaimana? Ya, kita damaikan dulu, kita tanya-tanya dulu kalau bisa. Katakanlah yang datang ini istri atau perempuan. Ya, ya kita usahakan dulu supaya jangan bercerai, pikirkan dulu, ya, karena pernikahan itu kalau bisa hanya satu kali, gitu ya? Iya, jangan sampai terjadi perceraian. Kita sampaikan dulu ya, akibat-akibat itu perceraian. Nah itu. Belum lagi kalau udah punya anak, iya benar. Gitu kan? Kemudian pada saat datang orang atau calon klien datang, dinasihati dulu gitu ya? Iya, kita nasihati dulu. Kira-kira nasihatnya apa sih? Atau masalah yang sering datang itu mengadukan soal apa? Iya, yang pertama adalah sering mengadukan itu kalau perceraian itu tentang masalah ekonomi. Ekonomi ya? Ekonominya. Yang kedua tentang adanya penganiayaan ya. Jadi gini dulu. Yang pertama soal ekonomi. Saya punya pertanyaan. Ya. Jadi misalkan suami istri, Ya. kebutuhan per bulannya kira-kira 10 juta. Ya. Kemudian si suami dalam keadaan tertentu, apakah income-nya menjadi turun atau hal lain sehingga turunlah yang tadinya katakanlah dia sanggup untuk bayar 10 juta, katakanlah gajinya atau pendapatan 12 juta sehingga sanggup dong 10 juta. Nah, ternyata dalam waktu tertentu dia menurun, katakanlah jadi 8 juta. Nah, ini kan bukan hal yang dia juga si laki-laki bukan tidak mencari uang, tidak bertanggung jawab. Tentu dia bertanggung jawab, ya kan? Ya. Tapi keadaan tertentu bikin dia kurang. Nah, itu bagaimana? Ya. Kalau yang istri ya, istri terutama ya harus menerima lah. Sebelum terjadi perkara kan sudah tahu latar belakang si suami tersebut kan, apa pekerjaannya, penghasilannya kan. Kalau terjadi ternyata ada penurunan ya harus sebagai istri mengerti, dan juga betul istri membantu juga. Tadinya 10 juta berkurang 2 juta ya bagaimana istri juga membantu. Nah, artinya gini, misalkan ya memang itu kebutuhan. Katakanlah untuk makan sehari-hari, untuk operasional ya beli bensin, apakah itu bayar listrik gitu kan, anak sekolah. Nah, itu sudah diestimasi 10 juta, nah ternyata kurang. Nah, itu gimana tuh? Itu tadi. Artinya kalaupun memang dikurangin, misalkan kita beli pulsa sebulan 200.000, apakah pulsanya berkurang? Satu. Kedua, soal biaya listrik, misalkan token. Nah, apakah itu juga dikurangi atau gimana? Ya kalau menurut saya sih kalau listrik udah standar itu, nggak bisa kurang lagi ya. Tapi kalau biaya hidup saya rasa bisa lah. Bisa ya. Yang tadinya makan ayam, terus kan dia kita kurangi mungkin 2 kali sehari makan ayam, ya kan? Atau makan telur, ya kan? Itu jadi kan itu menutupi kekurangan 2 juta tadi. Bagaimana terus menerus? Bagaimana mengantisipasinya ya. Dan kemudian tidak menjadi polemik terus. Ya belum terus. Dan juga sebagai istri itu harus mengerti penghasilan suami, ya kan? Jangan memaksakan, ya kan? Yang penting suami itu berjuang untuk menafkahi keluarganya, gitu ya? Mencari kehidupan yang layak kan. Ya mana ada kan suami itu berjuang pagi pulang sore, mungkin malam juga ya, untuk mendidik keluarganya yang di rumah gitu, sampai ada kekurangan. Tapi kan dia namanya bekerja kan ada turun naik perusahaan kan,
bisa juga perusahaan lagi, apalagi saat pandemi seperti ini kan, ya pasti semua juga agak menurun ya pendapatannya. Jadi ya itulah harus bersabar gitu. Jangan sampai ada pandemi ini semakin banyak orang mengajukan gugatan gara-gara ekonomi. Sayang kan kita harus lihat dulu latar belakang kita waktu pertama nikah kan, ya kan? Dan itu kan sudah berjanji untuk bersama-sama ya kan, supaya menikah itu hanya satu kali ya kan, jangan sampai tergoda cewek lain, bagaimana? Itu untuk hal yang tentang ekonomi. Iya. Nah, ada apa lagi alasan sehingga bisa mengajukan atau bisa menjadi sebuah perkara yang akhirnya berujung kepada perceraian? Ya. Setelah selain ekonomi apa lagi? Ada pihak ketiga biasanya. Yang ketiga ini maksudnya will atau bill? Will atau bill ya. Pria idaman lain atau wanita idaman lain. Jadi faktor itu juga karena tadi perceraian, ya kan? Yang tadinya 10 juta untuk satu orang istri, ternyata dia dibagi karena ada will, ya kan? Jadi berkurang. Nah, itu kalau istri punyanya pil dong. Ya pil kalau istri ya kan, pil dia punya. Yang tadinya dia kerja, akhirnya kadang-kadang yang penghasilan juga bisa mencukupi membantu suami, penghasilan ternyata karena ada pil jadi berkorban untuk pil. Digeser lah itu sedikit kan? Ya, sedikit, jadinya berkurang lah, akhirnya terjadilah percekcokan gitu kan? Betul. Itu untuk pasangan yang belum punya putra putri ya. Apalagi kalau sudah punya putri berarti kan ada waktu yang dikorbankan. Kalau dia nggak tahu apakah 1 jam, 2 jam atau berapa untuk ada yang tadi pil atau pil tersebut, pil atau pil tersebut gitu ya. Iya benar. Nah kemudian apa nasihat apa yang disampaikan pada saat orang datang untuk menceritakan atau mengajukan persoalan hidupnya tentang pasangannya? Ya, kalau menurut saya sih, kalau dia datang ingin mengajukan cerai, ya kan, kepada suami atau kepada istri ya, nah kita nasihati dulu lah, supaya hal ini jangan terjadi lah. Bagaimana kita damaikan dulu, bila perlu keluarganya dikumpulkan, ya kan, supaya bagaimana mendamaikan, ya kan, antara keluarga, ya kan, karena kalau sudah tercerai kan, keluarga juga bisa retak kan. Iya kan? Artinya pernikahan ini kan bukan cuma satu pasang laki-laki dan perempuan, tapi juga keluarga besar, kedua belah pihak kan. Kedua belah pihak. Jadi kepecah juga jadinya kan. Jadi pecah juga karena tidak ada itu tadi terjadi perpisahan kan. Jadi ini soal hukum saya kan host nih, tapi saya mau sharing sedikit. Belum lama ini 1 atau 2 minggu lalu ada teman saya kita kenal udah lama, dan setelah berkomunikasi via WA akhirnya ketemuan kita. Teman saya laki-laki dan menceritakan untuk mengarah ke sana. Saya bilang, lo kalau gini masih jauh, apa sih persoalannya? Lo kerja nggak? Kerja. Gitu kan? Jangan lagi jauh-jauhin, dan lo masih jauh, masih batas toleransi masih tinggi. Gitu kan, dan juga kan saya kan sudah punya anak. Terus akhirnya bagaimana? Ya saya bilang jangan dipikirin dulu, kasih anak nanti. Pikirin itu. Jangan, kalau sekarang masih sama-sama kesel, ya masih sama-sama sebel ya. Mungkin belum, tapi kan besok-besok juga kangen. Dan ingat, anak laki, lu memberitahukan atau menginformasi atau telepon atau WA duluan dong. Jangan ditunggu-tunggu juga. Iya benar. Lu yang laki-laki, waktu lu mau deketin juga kan lu yang agresif, laki-laki. Iya. Itu. Benar. Jadi saya pun ya begitu juga. Ketika ada orang yang ntar dulu. Kenapa masalahnya? Kalau bisa jangan deh. Jangan. Karena bila perlu tuh itu tadi jangan sampai terjadi perceraian, ya. Yang kita kata almarhum Jainuddin MJ, kalau perpisahan tuh kalau itu anak rindu ibu, rindu bapak kan. Nah itu akhirnya kan anak bingung kan, kemana saya nemuin siapa ya, karena sudah tidak bersatu lagi kan. Mau ikut ibu rindu bapak, ikut bapak rindu ibu, ya kan. Makanya kata Pak almarhum Jainuddin MJ seperti itu kan. Makanya jangan sampai hal ini terjadi, ya kan, terjadi perceraian. Nah terus seputar tentang perceraian atau dampak atau akibat
kira-kira apa yang terjadi ketika jalan perceraian juga yang dipilih oleh si pasangan tersebut. Nah, inilah bagian dampak dari perceraian. Yang pertama adalah anak, dampak psikologis anak ya. Nah, anak-anak ini kan apa yang kita sampaikan tadi kan, ikut ibu rindu ayah, ikut ayah rindu ibu, ya kan? Berarti psikologis sudah terganggu kan. Terus mengenai biaya otomatis kan kalau udah berpisah kan si ibu tidak konsentrasi lagi kalau ikut bapaknya, si bapak juga sudah konsentrasi lagi karena ikut ibunya kan. Apalagi udah kedua pihak udah saling menikah, ya kan? Dan menikah udah lu bayarin aja suami yang baru, ya, kalau enggak lu bayarin aja dengan istri yang baru, ya kan? Disitulah akibatnya, ya kan? Makanya tadi sebagai akibat perceraian ya itu tadi jangan sampai lah kita damaikan dulu. Tapi kalau udah tidak boleh tidak ya pembuktian lagi kan. Iya. Dia udah minta bantuan kita, udah saya udah bulat tekad saya untuk mengajukan gugat cerai. Tapi paling tidak sama Bang Hamid ini disampaikan lah ya, nasihat-nasihat itu gitu ya. Iya benar. Nasihat itu disampaikan Iya. agar ya itu kalaupun itu yang dipilih itu adalah pilihan terakhir. Iya benar, pilihan terakhir benar. Iya kan? Iya. Belum lagi nanti bicara tentang kalau memang pernikahan sudah lama, sudah punya beberapa hasil. Nah ini kan ya, menjadi panjang. gunung gini kan itu pun harus diselesaikan secara Iya. hukum gitu Ya, kan. benar. Panjang lagi kan. Habis gonong gini ada lagi masalah anak, mungkin hak asuh anak ya kan, muncul lagi ya kan. Tetap biar gimana musyawarah Musyawarah saja. ya. Dan kalau memang bisa tidak untuk pisah, kenapa dia pilih berpisah? Gitu ya. Ya. Kita sebagai pengacara ya kita mendamaikan dulu lah. Jangan kita mau cerai langsung kita oke. Kenapa sih Bu permasalahan? Kenapa sih Pak permasalahan? Bisa di ini lagi nggak? Oh nggak Pak, saya udah bulat banget ya. Kenapa emang? Oh seperti ini kan? Bisa ingat nggak? Bisa bilang, oh saya nggak langsung. Nah itu kan kita namanya orang udah kekeh ya pendiriannya, nggak mau ya boleh buat kita karena seperti itu. Tapi nomor satu kita damaikan dulu lah. Karena kita kalau udah damaikan, waduh kita benar-benar inilah apa sih mendapat ibadah lah, mendamaikan orang yang tadinya mau berpisah. Iya. Oke, makasih Bang Hamid atas Siap. pokok hukumnya. Siap. Dan Berarti. pokok hukum kali ini kita membahas hal tentang antisipasi tentang perceraian dan akibat dari perceraian itu sendiri. Jadi bagaimana dan kemudian closing statement gimana Bang Hamid? Closing statement. Ya kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian. Nah itu Ya. dia. Damaikan dulu. Damaikan dulu Ya. dan ingat waktu pertama mau berjanji bersama-sama tentu ini harmonis itu dan masing-masing menginginkan untuk memang mengajukan atau hidup bersama. Sampai akhir Hidup hayat. bersama sampai akhir hayat. Ya. Nah, tetapi di dalam perjalanan tentu juga ada dinamika. Oke, makasih pokoknya Bang Hamid. Ya, siap. Semoga Bapak Di. konten ini Ya. banyak yang nonton dan menginformasikan hukum kepada masyarakat dan tentunya mempunyai manfaat. Oke, terima kasih. Hukum.